Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sahabat-sahabat saya angkatan 96 dan yang terkait dengannya, baik 96 langsung maupun tak langsung, Sumando 96, tetangga 96, anak-anak cucu 96. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya beberapa kali datang acara arisan 96 diminta menyampaikan tausiah. Terus terang saya merasa kita masih lagi di tahun 96. Jadi saya merasa sungkan, merasa segan menceramahi kawan-kawan. Datang ceramah tak tentu arah. Jadi saya mau kita lebih fokus. Jadi setelah saya pilih-pilih buku, rasanya inilah buku yang paling simple, tapi semuanya ada. Tiga-tiganya ada. Akidah ada, fikih ada, akhlak ada. Kadang kitab ini hanya ada fikih aja, tak ada akhlaknya. Ada akhlak, tak ada akidah. Ada akidah, tak ada fikih. Nah, ini dirangkumkan Imam Ghazali dan simple-simple, sikit aja. Jadi mungkin pertemuan kita baca agak 5, 6, 10 baris. Habis itu paling tidak kita berjalan, pelan-pelan berjalan sampai khatam. 2 gendang ya. Kalau tak buku ni hatam, kita hatam. Kita tengoklah siapa duluan. Buku ini ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Adab, meninggal 505. Mudah mengingat Imam Ghazali ini. Hijriyahnya 505, Masehinya 1111. Mudah mengingat. 1111, 1111. Hijriyahnya 505. Adab membaca kitab. Sebelumnya kita doakan kepada muallif. Qala al-musannifu rahimahullah, ghafarallahu lil muallif wa liwalidayhi wa li usulihi wa li furu'ihi. Semoga Allah memaafkan, mengampunkan segala silap salah al-muallif Imam Abu Hamid Al-Ghazali, usulihi wa furu'ihi. Usul artinya ayahnya, datuknya. Furu' artinya anaknya, cucunya. Jadi kalau ada disebut nanti kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Bahauddin An-Naqsabandi, usulihim wa furu'ihim. Yang disebut dengan usul artinya ayahnya, datuknya, sampailah ke atas. Yang disebut dengan furu', anaknya, cucunya, cicitnya sampai ke bawah. Selalu disebut itu dalam hadrah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW wa usulihim wa furu'ihim. Itu maksudnya usul dan furu'. Bukan usul dan furu' dalam usul fikih. Al-qismul awal, bagian yang pertama, fi jumalil ulumi wa usuliha, tentang ilmu secara umum dan usul, dasar-dasarnya. Wahia asyaratu usulin, ada 10 dasar. Al-aslul awwalu, dasar yang pertama, fi zati, tentang zat. Zat itu artinya mahiyatu syai', inti sesuatu. Semangka, ada kulit semangka, ada biji semangka, ada daun semangka, ada pokok semangka. Yang mana yang semangka itu, itulah disebut dengan zat. Ada Abdul Somad, ada kulit Abdul Somad, ada kepala Abdul Somad, ada sendal Abdul Somad. Yang Abdul Somad yang sebenarnya itu disebut dengan zat. Jadi kalau disebut zat, yang dimaksud di situ adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anak-anak kita kalau disebut zat, zat cair, zat padat, bukan itu yang dimaksud. Karena banyak kata serapan bahasa Indonesia yang diambil dari Arab tapi maknanya tidak seperti yang asli Arab itu. Fizzati maksudnya tentang zat Allah. Fanaqulu, kata kami katakan, kami di sini maksudnya Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan kami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi ta'arrafa ila ibadihi. Segala puji bagi Allah yang memperkenalkan dirinya. Ini untuk membantah orang yang mengatakan dia mencari Tuhan. Tidak ada di dunia ini orang mencari Tuhan, karena Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya. Karena kata Sokrates, orang perlu berpikir 500 tahun merenung untuk mencari Tuhan. Tak cukup umur. Karena kelemahan manusia itu habis umurnya
maka Tuhan memperkenalkan dirinya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ta'arrafa, dia yang memperkenalkan dirinya. Adapun orang yang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, coba tengok tuh Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika nampaknya di tengah malam ada bulan, berarti itulah Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan itu hilang, maka Tuhan tidak mungkin hilang. Nabi Ibrahim bukan cari Tuhan. Nabi Ibrahim sedang membantah orang-orang yang meyakini ilmu astrologi. Astrologi ilmu tentang planet-planet. Kata mereka, perputaran planet berpengaruh kepada nasib. Adapun ilmu falak, ilmu penetapan Ramadan yang ada di Fakultas Syariah, itu ilmu astronomi, ilmu falak. Bagus, positif, ilmu menengok anak bulan. Adapun yang dibantah dalam Islam itu adalah ilmu astrologi, ilmu yang terkait dengan kalau bintangnya begini, Neptunus, Merkurius, maka nanti nasibnya begini. Itulah sebetulnya yang dibantah Nabi Ibrahim itu. Alhamdulillahilladzi ta'arrafa ila ibadihi, segala puji bagi Allah yang sudah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya bi kitabihil munazzal, melalui Al-Quran Al-Munazzal. Kalau ada orang membacanya Al-Munzal, beda Al-Munzal dengan Al-Munazzal. Al-Munzal diturunkan sekaligus, dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekaligus sekali turun, itu Al-Munzal. Kalau Al-Munazzal diturunkan secara berangsur-angsur, karena Quran itu turunnya 2 kali. Turun dari Lauhil Mahfuz ke sama dunia, munzal. Itulah yang disebut inna anzalnahu. Tapi dari sama dunia turun ke Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itu munazzal. Turun secara berangsur-angsur. Turun pertama kali Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Habis Iqra turun ya ayyuhal muddatsir. Setelah itu disuruh dia kasih peringatan ke paman-pamannya, wa anzir ashiratakal akrabin. Kenapa susunan yang ada dalam Quran sekarang susunannya malah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas? Karena waktu turun sekaligus susunannya, itulah yang ada susunan sekarang, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Nabi, itulah yang turunannya secara berangsur-angsur, yang susunannya tidak seperti susunan yang ada di Quran sekarang. Ada orientalis mencoba ingin menyusun Quran itu menurut susunan kronologis turunnya, gagal, tak bisa, karena tak banyak riwayat yang membantu tentang itu. Itu beda Al-Munazzal dengan Al-Munzal. Ala lisani nabiyihi, diturunkan kepada lisan nabinya. Kenapa? Padahal Quran itu turunnya ke dalam hati Nabi. Kenapa disebut ke lisan? Karena kalau dalam hatinya kita tak tahu. Bagaimana kita bisa tahu Quran itu ada dalam hati dia? Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakanlah lisan alal fuadi dalilah, untuk mewakili apa yang di dalam. Mewakili apa yang di dalam ini diciptakanlah lisan, maka keluarlah dia dari mulut. Maka disebut ala lisani. Waktu malaikat Jibril membacakannya, kata Allah, la tuharrik bihi lisanak, jangan kau gerakkan lidahmu, litak jalabi, karena kau ingin cepat hafal, jangan kau gerakkan lidahmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah summa inna alaina bayanah. Biarlah kami yang membacakannya, kau dengar aja baik-baik, nanti sesudah hafal baru kau baca, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ala lisani, ke lisan, ke lidah, nabihil mursal. Jadi sebetulnya ala fuadi, ke hati, dari hati baru ke mulut. Mursal, yang diutus Allah Ta'ala. Bi'annahu, bahwa Allah itu fi zatihi, Allah itu pada zatnya, wahidun la syarika lahu, satu esa tunggal, tidak ada syarik. Syarik itu selalu diartikan sekutu. Tentara sekutu, maksudnya ramai-ramai, keroyok. La syarik, syarik sebetulnya bahasa yang paling tepatnya adalah kongsi. Makanya seorang suami dia akan berkata, hazihi syarikatu hayati, ini orang yang berkongsi hidup dengan aku. Seorang istri akan berkata ke suaminya, haza syarik, ini adalah orang yang berkongsi hidup dengan aku. Allah Ta'ala tak ada kongsi, makanya disebut labbaika la syarik. Allah tak ada kawan berkongsi, dia sendiri saja.
Wahidun la syarik. Allah tak punya kawan kongsi. La syarikalahu. Fardun, tunggal satu, la mislalahu. Tak ada yang sama dengan dia. Jadi kalau kita pejamkan mata kita, nampak hitam, merah, putih, petak, berjalan-jalan, lalu kita katakan itu dia, la mislalahu. Maka dalam Quran dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un. La mislalahu. Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hati dan pikiranmu bukan Allah. Asal terlintas dia Allah macam itu, bukan Allah. La mislalahu. Somadun la dhiddalahu. Arti somadu, la abun wala ummun wala ibnun wala zaujun. Itu somadu. Allah itu tak berayah, tak beribu, tak beristri, tak beranak. La somadun. Somadun la dhiddalahu. Maka tak ada lawannya. Ayah lawannya mak, mak lawannya ayah, anak lawannya bapak, bapak, suami lawannya istri, istri. La dhiddalahu. Allah tak ada berlawan. Dia tunggal saja. Tak ada berjudu. Kata orang Melayu kalau sedang makan, ini nasi ni ada judu nasi ni. Berlawan dia. Nasi itu berlawan sama berjudu. La dhiddalahu. Mutawahhidun. Allah itu tunggal, la niddalahu. Tak ada perantaranya. Tak ada tandingannya. Makanya mereka dikecam taj'alu lillahi andadan. Andad jamak dari niddun. Allah itu tunggal, tak ada perantara. Karena mereka dulu waktu menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, pas ditanya, kenapa kalian sembah Lata, Uzza? Enggak, kami menyembah Allah. Lalu patung-patung ini kenapa kalian sembah? Ini hanya perantara aja. Kita tak bisa langsung sama Allah. Terus ya kita minta tolonglah kepada Lata, Uzza. Maka dibantah, la niddalahu. Tak ada perantara. Wa annahu qadimun. Allah itu qadim. Jadi dalam sebuah qadim itu nama Allah. Qadim lawannya hadis baharu. Allah tu qadim. Makanya kalau ada orang memanggil ya qadim, ya qadim, ya qadim, engkau yang maha kekal. Wujud, qidam, baqa. Qadim, ya qadim. Jadi dalam acara istighosah, kebetulan kiai itu terus manggil ya qadim, ya qadim. Kata Pak Kapolres di samping, kenapa saya tidak? Wa annahu qadim. Allah Ta'ala itu qadim. Orangnya kok yang punya sifat itu qadim. Nama sifatnya qidam. Wujud, qidam. Qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Wujud, qidam, baqa. Qidam sifatnya, yang punya sifat itu qadim, tak ada awalnya. Baqa tak ada akhirnya. Annahu qadim, Allah tu qadim, la awwalalahu, tak ada awalnya. Azali. Jadi kalau ada, kita ini sudah ditentukan nasib kita di zaman azali. Azali itu maksudnya tak berawal. Yang berawal tuh Pak Azali Johan, itu ada awal. Mohon maaf Pak Azali. Azaliyun la bidayata lahu, kata dia. Allah itu qadim, tak ada awalnya. Allah itu azali, tak ada mulanya. Apa beda awal dengan mula? La awwala tu tak ada awalnya. La bidayata tak ada mulanya. Apa beda awal sama mula? Awal mula manusia ini bayi. Waktu lahir bayi. Habis bayi, baby, balita. Habis itu budak-budak, anak-anak. Habis itu remaja, tua, sakit, mati. Itu namanya bidayah. Sedangkan awal artinya bayi. Terus bisa mundur lagi ke belakang. Habis bayi itu apa? Janin. Habis janin itu maaf sperma. Sebelum jadi sperma dia apa dia sebelum itu? Min sulalatim min tin, saripati makanan. Sebelum saripati makanan nasi. Sebelum nasi padi. Sebelum padi itu maksudnya awal. Nah, itu jadi kalau terjemah, maka terjemah tak bisa. Terjemah tuh, ini kalau diterjemah nih itu aja dia. La awwala tak ada awalnya. La bidayata tak bermula.
Apa beda awal dengan bermula? Pokoknya gitulah. Bisa. Awal tuh bisa diurut awal. Kita ini ada awal kita. Awal Abu Somad ada mula, ada awal. Allah itu la awwala lahu, la bidayata lahu. Tak berlaku bagi Allah awal dan bidayah. Mustamirul wujud, Allah terus menerus, la akhira lahu, Allah tak ada akhirnya. Abadiyun, Allah tu abadi, la nihayata lahu, tak ada ujungnya. Ada awal, ada ujung. Awalnya bayi, ujungnya mati, jasad. Lalu kemudian tak ada akhirnya, tak ada nihayahnya. Abdul Somad hidup, habis itu kemudian sesudah ini nanti dia mati. Habis mati dia tetap ada, dimakan cacing tanah. Lalu kemudian cacing tanah itu naik ke atas, dimakan ayam. Habis itu ayam tuh dimakan hasik. Ya kan? Jadi kita ini sebetulnya tak habis. Tak habis. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku nih insya Allah abadi sampai hari kiamat. Betul. Karena kita ini abadi. Tapi ada akhirnya. Itu maksud. Maka kata dia Allah itu la akhira lahu, tak ada akhirnya, wala nihayata lahu, tak pula ada kesudahan. Kita ini ada akhir dan berkesudahan. Sampai pada akhirnya nanti kita berkesudahan. Qayyumun, Allah itu mengatur, la inqita, tak putus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tu qayyum, tak putus. Kita putus. Sehebat-hebatnya guru di kelas, asal berbunyi lonceng, putus lah. Sehebat-hebatnya pegawai di kantor, asal keluar sudah habis jam waktu, tak putus. Kenapa? Ada duit lembur kerja malam. Nah, tapi habis itu jam 10 balik dah. Sedangkan Allah Ta'ala qayyum la inqita. Kalau inqita berarti bukan Allah. Putus. Melompat kita. Daimun, Allah itu kekal selamanya. La insiram. Insiram binasa. Kalau inqita berhenti. Insiram hancur, lebur, binasa. Allah tidak begitu. Lam yazal wa la yazal. Lam yazal wa la yazal. La tidak, lam tidak akan. Jadi datang sianu acara insyaallah dia tak datang. Sianu tak akan datang. Lam yazal wa la yazal. Allah terus menerus mausufan binu'util jalal, terus menerus dia punya sifat jalal, mulia. Manusia ini ada kalanya mulia dia tuh hebat, pas ditangkap KPK tak mulia lagi. Ada kalanya mulia, habis itu tak mulia lagi. Sedangkan Allah Ta'ala lam yazal wa la yazal yan'atu binu'util jalal. Allah tetap mulia. Kalau tak mulia bukan Allah. La yuqda alaihi bil inqidha. Dia tidak dihukumi dengan berakhir. Inqidha. Wal infisal, tercerai-berai, terpecah-pecah, terpisah-pisah. Abdul Somad ini bisa infisal. Infisal macam mana? Infisal kakinya ke sini, kepalanya kemari, ususnya kemari. Itu infisal. Kenapa dia terjadi infisal? Bitasarrumil amad, karena masa. Masa ini sekarang iyalah, masa ini sekarang oke, masih menyatu anggota tubuh nih. Tapi nanti begitu masa ini bertambah 60 tahun, 70 tahun, sekarang aja pun udah mulai infisal. Apalah infisal sekarang? Bukalah mulut. 4 gigi udah infisal. Infisal. Allah tak mengalami infisal. Karena Allah tidak ada juzuk, tak ada sub-subnya dia. Sedangkan kita ini ada yang terdiri dari sub-sub. Wangqidha'il ajal, dan berakhir ajal. Ajal selalu diartikan umur. Ajal bukan umur, ajal waktu. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajal. Hutang itu ajal. Nanti kau bayar hutang sampai tanggal 1 Januari. Sampai 1 Januari itu ajal. Sianu kemana? Udah sampai ajalnya. Artinya udah sampai. Ajal bukan umur, ajal adalah waktu, timing. Bal huwal awwalu wal akhiru.
Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Allah al-awalu. Oh, kalau gitu ada Allah awal. Allah akhiru. Kalau itu ada Allah. Kalau itu Allah itu dua. Satu Allah awal, satu Allah akhir. Pak Ustadz, ya. Allah itu berawal, Pak? Enggak, Allah tak berawal. Allah tak berakhir, Allah tak berakhir. Kenapa ada wal awalu wal akhiru? Kalau begitu dia berawal, dia berakhir, nah. Enggak usah kau tanya-tanya. Akidah ini kita tak boleh dalam-dalam betul. Allah yang pertama maksudnya gini. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada jin, sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, Allah pertama. Maka dia sebut wal awal. Lalu kemudian kenapa disebut wal akhiru? Ketika semuanya mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Malaikat Jibril mati, malaikat Israfil mati, malaikat Mikail mati, dan yang terakhir malaikat maut itu mati. Sudah habis semua, sudah pokok kayu mati, gunung-gunung mati, hancur lebur semuanya. Watakunul jibalu kal ihnil mamfush. Habis semuanya, tinggal Allah sendiri. Waktu itu apa kata Allah? Anad dayan. Akulah raja di atas raja. Ketika semuanya sudah hancur, tinggal dia sendiri. Itulah maksud akhir. Huwal awalu, dia awal ketika tak ada satupun. Huwal akhiru, dialah yang tinggal terakhir ketika tak ada satupun. Jadi maksudnya bukan Allah berawal, Allah berakhir. Huwal awalu wal akhir. Cemana pengajian baca kitab kalian kemarin? Wal awwal wal akhir. Itu yang pertama sudah. Kayaknya kita berharap pengajian ini terus agak 2-3 baris pun jadilah. Supaya ini buku ini bisa mengulang kaji kita dulu. Ulang kaji kita mutolaah dengan Ibu almarhumah di kelas bahasa Arab. Wal awwal wal akhiru. Wa zahiru wal batinu. Zahir nampak, batin tak nampak. Asal kata zahir itu pundak. Ini zahir. Batin, baton, perut. Kenapa disebut zahir batin? Mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf. Zahir dan batin. Sebab kalau orang pergi itu nampak zahirnya. Kata orang Melayu, datang nampak muka, balik nampak punggung. Nampak. Artinya kalau datang kelonungun, pripun kabari api, apa kabar, basa-basi. Datang nampak muka, balik nampak punggung. Kalau orang pergi nampak zahir. Yang tak nampak tuh batin. Batin orang dulu tak nampak, orang sekarang itu dulu nampak. Maksudnya kalau kita pergi, kalau orang pergi perut dia kan ke sana, tak nampak. Yang nampak tuh zahir. Makanya betul mohon maaf zahir. Tapi orang kita ini diubah-ubah suka hati dia. Mohon maaf lahir. Lahir lawannya mati lah. Mohon maaf, zahir wal batin. Kenapa Allah itu disebut dengan zahir? Allah tak zahir. Mana Allah? Allah bukan zahir, Allah batin. Tapi di sini disebut Allah zahir. Ketika semuanya musnah, musnah semuanya, tak ada satupun, Allah tetap zahir. Maka dia disebut zahir. Ketika semuanya nampak semuanya, ada yang tak nampak. Siapa itu? Allah. Maka dia batin. Huwal zahir, huwal batin. Nah, ini banyak kaji macam-macam. Yang zahir tu Allah, yang zahir, yang batin tu Allah, yang zahir tu Muhammad. Allah itulah dalam diri Muhammad. Ini tak betul lagi kaji. Ini salah. Ada kaji-kaji macam itu. Ditakwilkannya macam bukan itu. Ketika semua ni zahir nampak, maka yang tak nampak tu Allah. Wal batin. Ketika yang semua ini dalam keadaan batin, tak nampak, hancur, musnah, tinggal satu dia yang zahir, Allah. Maka disebut dia huwa zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia tahu atas segala sesuatu. Jadi karena belajar mengenal Allah ini dalam Quran, dalam hadis. Tapi kemudian ketika kita tak sanggup, karena di dalam Quran itu sendiri bercampur aduk. Ini ayat tentang tauhid, ini ayat tentang fikih, ini ayat tentang akhlak. Datanglah ulama, disusunnya lah dalam satu kitab Akidah Asy'ariyah. Itulah yang kita kaji, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan, "Usah kaji-kaji lagi wujud qidam baqa tuh, langsung aja kita ke Quran." Mana kita sanggup? Mana kita bisa pula mengambil ini ayat tentang ini. Jadi orang-orang yang mengatakan begini ini pun sama lah. Dia mengatakan, biasalah pedagang kecap pasti selalu mengatakan kecap yang paling manis.
Kecap dia paling kental, kecap orang encer, kecap orang tak berasa. Ini jual kecap aja masalahnya. Itulah pertemuan kita yang pertama nih. Fizzat dapat 7 baris. Hah? 2 kok panjang kok ya? Sikit-sikit aja. 2 gendang ya. Tak dia selesai, kita selesai. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.